di tanah air, ya, dari berserah diri, jihad, tolong menolong, ta'aruf dan lain sebagainya, sampai kita berada di tanah suci Mekah dan Madinah hingga pulang lagi ke tanah air. Beliau sudah sampaikan, mudah-mudahan sekali lagi ini bisa menjadi pelajaran yang sangat luar biasa, nantinya bisa kita amalkan sebelum keberangkatan sampai nanti ke tanah suci, sampai ke pulangnya lagi, agar kita mendapatkan predikat haji, hajjah mabrur dan mabrurah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tamu Allah, tamu Rasulullah SAW, mungkin masih ada waktu 15 menit sampai 20 menit. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait hikmah haji dan umroh, dipersilahkan. Mungkin 2 pertanyaan dulu supaya bisa dijelaskan juga. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada Ustadz atas sampai materi yang telah disampaikan terkait tentang hikmahnya. Namun ada satu pertanyaan yang mungkin itu menjadi kami penasaran Ustadz ya, yaitu dalam Al-Quran itu terdapat Quran surah Al-Hajj. Nah, dari Quran surah itu mungkin apa hikmahnya Ustaz? Kenapa ada surah khusus tentang Al-Hajj itu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, niat kita kan untuk berhaji ini istilahnya kita udah dapat panggilan itu dari zaman Ibrahim. Nah, saat mendapat panggilan ini kita merasa rasa haru, rasa sedih, rasa yang tidak bisa diungkapkan. Nah, di sana ada kewajiban yang harus kita laksanakan, yang mana itu di 8 dan 9 hingga 10 Zulhijjah. Nah, ini yang buat kita yang walaupun udah pernah umroh pasti merasa kalau ini pertama kali, berarti kita merasakan apa yang harus aku lakukan di sana ya Allah. Terus ada malam yang mana kita harus berdoa. Nah, doa apa yang istilahnya bukan hanya sekedar doa untuk dunia saja, namun doa itu bisa mencapaikan kita hanya dunia dan akhirat dulu. Nah, bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk semua umat Nabi Muhammad. Nah, terus untuk melontar ini Ustaz, karena saya pribadi juga belum pernah melakukan melontar. Di situ katanya saya pernah disampaikan dengan Ustaz, melontar itu bukan kita melontar syaitan atau apa seperti yang banyak digambarkan orang, tetapi kita melontar nafsu yang ada pada diri kita. Nah, itu mohon dijelaskan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih 2 pertanyaan dulu. Yang pertama tentang surah Al-Hajj. Ustaz Kiai, hikmah surah Al-Hajj itu yang terkhusus, ya, itu yang pertama. Yang kedua, rasa haru kita melaksanakan haji, ada rasa sedih, ada rasa senang. Sedangkan di dalam haji itu ada rukun haji yang harus kita kerjakan, yakni wukuf di Arafah, ya kan. Doa apa saja, apakah ada doa khusus atau doa umum yang harus dipanjatkan? Seperti misal bukan hanya kita minta banyak duit ya di situ. Apakah ada doa khusus? Nah, terus yang ketiga punya ibu tadi itu tentang melontar. Apakah di situ selain melontar yang dikisahkan melempar jin, iblis di situ, apakah ada niat-niat lain yang harus kita sampaikan? Fadhal.
studi ayat ini ada penjelasan tentang ada al-hajj di situ. Biasanya begitu para ulama memberikan contoh kenapa surah itu dinamakan surah al-hajj. Karena surah ini dimulai dari ini, karena di ayat ini ada kata-kata al-hajj. Biasanya begitu tafsirnya. Ya. Tetapi kalau kita lihat al-hajj itu awal pertama itu ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yawma tadkhulu qulubu ya'til amma wa kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Itu tentang hari kiamat Pak Tuh. Hari pertama tentang surah al-hajj tentang hari kiamat. Nanti agak pertengahan baru wa azim bin nasi bil haji. Baru perintah haji itu nanti di pertengahan baru ada. Maka kalau tadi kalau Imam Ghazali bilang bahwa kita pergi haji ini kayak kita sedang membayangkan kita sedang berangkat menuju akhirat, itu sangat relevan dengan surah al-hajj, sangat relevan dengan surah al-hajj, bahwa memang ada gambar akhirat. Memang pada saat kita berada di sana itu ada gambar akhirat sedang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka digambarkan Arafah seperti mahsyar. Ketika kita bangkit itu seluruhnya menuju ke mahsyar. Ketika dibangkitkan itu, kita juga pada saat talbiyah nanti berangkat kata 8 itu talbiyah menampung nanti berangkatnya ke Arafah. Jadi itu sekalian ada suasana bahwa ada hubungan antara haji dengan hari akhirat gambarannya. Kemudian itu doa yang paling yang paling penting kita baca, doa yang memang khusus disebutkan oleh Nabi, meskipun tidak khusus juga haji tapi umum, tapi sebenarnya konteks turunnya ayatnya itu terkait dengan haji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu khusus sekali, itu haji sebenarnya itu, ya. Itu kata Allah ada dua model orang berangkat haji. Wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Jadi ada orang Pak tuh pergi haji itu minta dunia aja. Ada kata Allah. Allah yang mengatakan itu dalam Al-Quran. Ada yang pergi haji itu hanya minta dunia aja. Allah nggak bilang nggak dapat, tapi Allah bilang nggak dapat akhirat. Mungkin yang diminta dunia dapat, tapi nggak Allah pastikan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia yang minta dunia saja, tapi dia tidak dapat akhiratnya. Kata Allah, mungkin dunia dia minta dapat, tapi akhirat tidak dapat. Tapi yang bagus adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang wajib. Dan setiap kali kita tawakul setelah sampai ke rukun yamani itu, doa itu yang kita baca, Rabbana atina. Sedangkan di tempat lain atau di Arafah nanti pokoknya doa-doa terbaik. Saya sarankan yang paling baik adalah doa maksur. Doa maksur itu ada ayatnya, ada hadisnya dari Nabi. Itu yang paling utama. Yang paling utama kita baca. Nah setelah itu doa yang baik-baik pakai bahasa Indonesia, mulai dari ini yang para ulama ajarkan ke kita, dapat pokoknya yang baik. Tapi yang paling utama adalah dari Quran, dari hadis. Setelah itu doa-doa yang paling utama kita minta silahkan, minta doa kebaikan dunia akhirat. Ya. Kemudian melontar itu yang paling utama syariatnya, Bu. Ya, syariatnya apa? Yaitu melontar itu adalah wajib haji. Ya, itu wajib haji melontar itu. Ya, kita yang melontar itu betul-betul untuk melaksanakan syariat haji, bahwa diantaranya melontar. Itu harus kita penuhi. Bahwa di sana itu apa makna melontar? Nah, itu
itu baru hikmahnya. Ya, tapi yang paling pertama adalah kita melaksanakan ini untuk melaksanakan perintah Allah, bahwa di antara memenuhi syariat contoh Rasulullah, khudu anni manasikakum, manasikku ambil dari manasik haji, ambil dariku. Di antaranya adalah melontar jumroh. Jadi taat menaati perintah Allah dan Rasul, itu yang paling utama. Tapi ada makna di situ tadi mau saya melontar ini ya, karena waktu melontar pertama Ibrahim itu untuk melontar yang iblis yang mengganggu beliau. Nah, kata Imam Ghazali, kalau bisa sifat jahat kita yang muncul dari iblis itu tolong dibuang pada saat kita melempar itu saat suasananya. Tapi untuk maknanya saya melaksanakan ini karena menaati perintah Allah. Itu yang paling utama. Allah. Nah, jelas ya, Ibu ya. Ada lagi, silakan bapak-bapaknya. Ada? Ibu-ibunya. Jadi doa sapu jagat Bu yang kita kenal tuh ya. Kalau di manasik itu tapi Ibu insya Allah dijelaskan. Kalau tak paham dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insya Allah hafal semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustaz juga berkenaan dengan haji. Ada yang berkenaan dengan haji, kemudian ayat itu turun. Mohon dijelaskan apa makna daripada itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekal kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwa kepada Allah wahai orang-orang yang berakal. Kemudian saya menggarisbawahi makna apa yang dapat kita petik dari ayat tersebut, karena ayat ini turun berkenaan dengan haji juga. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu surah Al-Baqarah ayat 197 ya. Al-Baqarah 197. Tadi itu surah awalnya yang pertama materi kita itu Al-Hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya, setelah itu laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum dan seterusnya. Jadi bekal itu ada dua, Pak Bu. Bekal itu ada dua. Yang paling pertama ditekankan di 197 itu bekal takwa. Bekal takwa. Haji itu bulan-bulannya sudah ditentukan oleh Allah. Barang siapa sudah berazam untuk melaksanakan ibadah haji di bulan itu, maka jangan lakukan ini, gitu ya. Berbekallah apa yang kalian lakukan dari kebaikan, pasti Allah tahu. Berbekallah, sebenarnya bekal terbaik adalah takwa. Nah, bekal paling pertama yang harus kita siapkan untuk haji adalah takwa. Ya, takwa itu apa? Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Semua materi kita hari ini sebenarnya bekal takwa sebenarnya. Materi hari ini bekal takwa. Ya, melaksanakan perintah, siap-siap, meninggalkan larangan, siap-siap semua bekal utama. Di ayat ke-198 itu bekal dunia. Ya, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mendapatkan karunia dari Tuhanmu. Kalau kita lihat tafsirnya, ini kalau ada yang ke sana bawa barang jualan, kok jualan tak apa-apa, tapi jangan menjadi tujuan utama. Tapi kalau bisa jangan jual rokok. Jadi apa namanya? Itu tak apa-apa. Itu bekal dunianya. Bekal dunia itu artinya bekal untuk selama kita berada di sana. Tapi Allah menekankan yang paling utama bekal takwa. Itulah yang akan bekal insya Allah menjadi kita mantap di dalam beribadah. Alhamdulillah. Ada lagi Pak? Ada? Masih ada? Nah, sini lagi. Ini pertanyaan terakhir ya.
karena beliau Assalamualaikum 19 harus ada di hutan. Ya, aja Pak. Mohon izin, Prof, yang pada intinya makna daripada berikram ini, walaupun kita sudah laksanakan karena Allah Ta'ala, tapi kita maknanya itu tadi Mana dengan Bapak? berpakaian ikram. Ikhram. Ah, ya. Oh, ikhram. Nah tadi itu kita harus berbuka baju. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kayaknya ada ya khusus tentang ihram dan talbiyah. Jadi memang ihram itu di antaranya pakaian itu dikatakan tadi apa? Startnya dengan kita berpakaian menyambut seruan Allah, menembus sangkakala, kemudian disebutkan ini ketika berangkat ke pakaian ihram seolah-olah inilah pakaian terakhir kita, seperti nanti di pakaian terakhir kita keberangkatan kita, terus sampai di sana kita pakai pakaian ihram. Begitulah akhir daripada kehidupan, awal kehidupan terus nanti di akhir ternyata pakai pakaian kayak pakaian ihram, ya, kayak pakai pakaian ihram. Saya juga nanti terakhir tidak bisa lagi mau pakai pakaian yang paling mahal, yang mewah, yang lain-lain. Cuma inilah pakaian saya nanti, ya, kayak gini. Bayangkan kayak gitu Pak, ya, bayangkan memang pakaian terakhir ya itu, ya kayak gitu Pak, kayak gitu. Nah, sampai ada juga yang, ya apa namanya, meskipun tidak harus, tapi pun ada niat itu pakaian nanti habis kita pakai ibadah begitu, niatnya untuk dijadikan apa, kain kafan boleh, ya, boleh, ya, karena sudah jadi saksi kita naik haji itu boleh, boleh, tapi tidak harus, ya, tapi niatkan kayak begitu, ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima Allah, terima Rasulullah SAW. Untuk sesi pertama tentang hikmah haji dan umroh sudah kita laksanakan, sudah dipaparkan oleh Haji Dr. Harjan Efni. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, menjadi bekal untuk kita menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, mari bersama kita untuk menutup kegiatan ini di sesi yang pertama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas, ada sih.